Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Gafidra Pratama. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu karyawan dari LC Skin. LC Skin. LC Skin tuh berada di mana, Mas? Oke, LC Skin itu kita penempatan ada di Jogja, ya. Tapi kita ada 2 cabang. Pertama Jogja sama Jakarta. Jakarta. Ya. Pusatnya di Pusatnya ada di Jogja. Jogja. Ya. Berarti itu eh, brand asli Jogja atau emang? Sebenarnya ini brand asli Jogja, Oh, tapi ownernya asli dari Banyuwangi. owner dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur, tapi kita penempatan Jogja. Nah, di Jakarta itu cabang. Dan sekarang untuk skala revenue itu paling besar penjualannya itu memang ada di Jakarta dibandingkan Jogja. Iya, kan Jakarta lebih besar. Betul. Nah, Mas Ramadan sendiri berapa lama kerja di LC Skin? Oke, saya alhamdulillah kurang lebih sudah hampir 7 tahun berada di LC Skin. 7 tahun. 7 tahun lama ya, itu udah kayak KPR rumah ya. Iya, aku berarti saya SMA. SMA SMP. 2014 saya masuk. SMP, Mas. 2017, sorry, 2017 saya masuk. Berarti umur SMA. berapa itu? SMA. Naik ke SMA. Naik SMA, saya udah kerja di LC Skin Oh, iya. 2017. Berarti saya masih muda ya, Mas. Amin. Terus apa tantangan terbesar yang pernah Mas Dadan hadapi saat bekerja di LC Skin dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu sebenarnya di tahun 2001. 2001. Sebenarnya ketika tahun 2021, kemudian 2022 itu ketika COVID. Bener banget. Itu tantangan utamanya di situ. Kenapa saya katakan tantangan utamanya? Kita punya 2 bisnis. Pertama online, yang kedua offline. Nah, yang online ini aman sebenarnya. Yang online aman. Online aman Yang karena offline ini yang benar-benar mati. Bukan mati suri lagi, tapi benar-benar mati. Iya, kan. Tidak ada customer yang masuk, Yes. pendapatan tidak ada, tapi operasional tetap jalan. Itu yang bikin kita was-was itu. Nah, Terus gimana? antisipasinya mau nggak mau penjualan dari online ini mensubstitusi penjualan yang di offline. Tapi kita offline nggak terus diem aja vakum gitu, enggak. Kita gimana caranya offline harus tetap jalan nih, raketan, kalau bahasa Jawanya raketan sithik-sithik gitu loh. Nah, dengan cara kita ikut protokoler kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Yes. Benar-benar kita ikuti. Yang biasanya kita punya bed itu kasur ya. Kasur itu kita sekali customer masuk itu sehari itu ada 10 bed. Itu harus full. Setiap jamnya harus full. Tapi kita hanya bisa memadai hanya cukup 5. Berarti setengahnya ya, Mas? Setengahnya kita potong. Tapi itu pun PR-nya adalah mengundang customer untuk datang ke kita. Itu yang agak repot. Kan customer tuh kalau misalnya pas COVID tuh kan agak ragu-ragu ya, Mas, untuk berhadapan satu sama lain, kan takutnya kok nular kopi. Bener. Nah, itu caranya yakin ke customer gimana? Cara meyakinkan customer, kalau untuk customer yang kita klasifikasi customer. Yes. Customer itu ada yang medium high, ada medium low. Nah, kalau yang medium low, ya kita akan membujuk ke customer bahwa gimana caranya kamu datang ke tempat kita itu tetap safe kok, karena kita udah menerapkan protokolernya. Kita videoin tuh. Wah, jadi dari ruang tunggu Untuk meyakinkan mereka. Nah, untuk yang medium high, kita terapkan lagi. Medium high itu mereka terlalu selektif ya untuk hal seperti itu. Mereka langsung mikirnya, kayak gitu doang, ntar kenyataannya biasanya nggak kayak gitu. Kita tawarkan mereka untuk home service. Berarti dari pihak LC langsung datang ke rumah untuk melakukan treatment di rumah. Itu mereka akan merasa lebih safe. Iya, gitu. Mas Dadan sendiri sebagai apa di sana? Oh ya, saya selama di LC Skin saya memegang operasional. Operasional itu dari mulai hulu sampai hilirnya. Hulu itu maksudnya adalah dari mulai saya ikut urusin produknya, kemudian sampai distribusi produk, sampai ngurusin untuk kebutuhan klinik. Berarti semuanya di Iya. semua operasional ya? Operasional. Oke. Yeah. Terus, nah kan udah 7 tahun nih, Mas. Kok bisa bertahan selama itu, Mas? Nah, menarik. Kenapa? Kenapa saya bisa bertahan 7 tahun di sana? Apakah menikmati pekerjaannya atau gimana, Mas? Kalau menurut saya di era yang sekarang ini, itu udah nggak zamannya lagi kita kerja di belakang meja ya. Yes. Kalau zaman dulu mungkin orang mikirnya adalah saya kerja, ini kok menurut saya sih, Yeah, belum tentu benar juga. Tapi kalau menurut saya
ini menurut saya bener sih. Kalau orang dulu kan bilangnya seperti ini. Kalau misalkan kerja itu kalau belum jadi PNS belum kerja. Yes. Nah, gitu Padahal kan. kenapa enak mas kerja? Nah, kalau menurut saya di era yang sekarang kita harus mencari yang menurut kita itu apa ya, dinamis. Dinamis itu supaya otak kita terus berjalan bergerak terus. Kalau kita duduk di belakang meja menjadi pegawai negeri, menurut saya itu akan stuck. Yes. Yang kedua, yang membuat saya betah ya value. Ini saya bocor-bocor aja. Gaji startup sama gaji pegawai negeri jauh Memang dibandingkan itu. Tapi dari segi secure keamanannya itu lebih aman pegawai negeri. yes. Soalnya kalau pegawai negeri kan ada Tunjangan macam-macam tunjangan, itu kan, kemudian pensiun bener banget. Kalau startup ya dan wis. lain-lainnya itu nggak ada itu. Cuma gaji pokok. Gaji pokok. Itu gaji pokok. Mungkin kalau misalkan staff, manager, supervisor ke bawah itu ada lembur. Tapi bonusnya yang gila-gilaan. Jadi kalau kita nyebutkan dulu setiap bulan April itu ada namanya April Mop. Nah, April Mop itu adalah saatnya berbagi bonus. Berarti misal kalau penjualan kita melebihi target itu pasti ada bonus enggak? Ya, setiap bulan kita. Bonusnya itu setiap bulan. Setiap bulan tuh udah ada pembagian bonus. Misalnya kita target revenue adalah 10M. Tercapai ya semua akan mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nanti April Mop tadi itu kita akan dapat lagi. Beda lagi tuh. Beda lagi. Gitu. Nah, pertama kali gabung LC Skin gimana, Mas? Kok bisa gabung ke situ? Pertama kali dulu saya kerja di Jakarta. Yes. Dulu perusahaan saya itu namanya Beribenka, dia bergerak di bidang fashion. Online juga sih. Jadi mikirnya saya pengen kerja di Jogja aja deh ya biar dekat sama keluarga gitu kan. Nah kebetulan ada tawaran dari LC Skin. Saya awalnya nggak tahu ya dunia skincare itu seperti apa gitu. Apakah saya akan menjadi tulang lunak di sana gitu. Biasanya kan orang yang berbau dengan skincare kan ya Laura lah, iya. Ranang Raweto. Nah, tuh tapi ketika saya bandingkan dulu ya, skincare nggak apa-apa dunia baru buat saya, tapi toh tujuannya sama-sama online nih. Dan poin plusnya adalah dekat sama keluarga. Itu sih yang membuat saya pertama kali masuk di LC Skin. Oke, terus ini Mas, kalau dari produk kayak gitu kan pasti ada promosi atau apa sebagainya. Nah, gimana Mas strategi promosi menggunakan apa namanya kayak teknologi yang terbaru, apa misalnya kayak kita promosi lewat media sosial, TikTok, Instagram itu gimana Mas strateginya? Strateginya macam-macam kalau kita ya. Jadi semua platform sosial media kita gunakan semuanya. Dari mulai Instagram, WhatsApp, TikTok, kemudian marketplace itu kita gunakan semuanya. Nggak ada yang nggak kita gunakan. Facebook Ads kita gunakan juga, tapi yang Ads ya. Facebook Ads kita gunakan. Nah, terus di samping itu kita tetap menggunakan KOL. Key opinion leader itu kalau misalnya bahasanya anak sekarang tuh influencer. Nganu konten kreator gitu. Tujuannya apa? Selain kita menggunakan media sosial kita juga minta tolong influencer untuk memakai medianya mereka juga. Itu akan membantu banget. Menarik kan, dia punya followers juga toh. Ya. Pasti itu akan menarik juga. Benar. Gitu. Terus hambatan promosi kalau KOL perbedaan tahun 2014 sampai 2017 sampai 2020 sama setelah Covid itu agak beda nih. Bedanya adalah di 2017 itu harga KOL masih terjangkau. Iya. Kan sekarang ngeri harganya itu. Itu hambatannya itu. Kemudian yang kedua hambatannya adalah kompetitor makin banyak. Kalau dulu choice-nya sedikit ya. Kita kalau misalkan memakai skincare contoh, paling yang ada di pikiran kita adalah beberapa brand aja sih yang terkenal. Sekarang kalau kita ngelihat di 2024 sekarang banyak banget, dari mulai cari yang termurah ada, mau cari yang termahal ada, mau yang influencernya siapa ada semua sih. Soalnya di TikTok juga kan itu toh Mas, banyak banget kayak skincare baru itu yang murah-murah. Benar. Jadi ya berarti banyak kompetitornya banyak di situ. Nah ini Mas, menyangkut tentang teknologi informasi dalam meningkatkan efisien operasional LC Skin, gimana Mas? Peran utama teknologi informasi jelas
teknologi informasi nggak bisa kita tinggalkan ya, apalagi kita ketika bergerak di bidang online. Kalau misalkan kita tinggalkan ya kasarannya itu senjata utama kita sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita mau lebih fokus, kita nggak perlu sampai ketinggalan informasi sih, hal-hal seperti itu. Jadi kita ada satu tim yang itu khusus untuk melihat perkembangan apa sih yang sekarang lagi tren di dunia teknologi itu. Gitu. Contoh nih, saat ini kemarin belum lama TikTok itu kan di ban ya di Indonesia. Karena pasar itu ya Mas. Iya, karena pasar. Nah, kemudian teman-teman dari marketing itu segera mencari tahu ini substitusinya apa nih ketika TikTok di ban gitu. Akhirnya mereka masih menggunakan yang namanya Shopee untuk live-nya masih jalan tuh. Dan sekarang ketika belum diresmikan TikTok bergabung sama Tokped, teman-teman marketing udah cari tahu duluan. Sehingga ketika itu pas diresmikan, boom, langsung. Ya, mereka tinggal jalan aja. Gitu sih. Berarti ada pengamatnya ya Mas? Pengamatnya gitu. Teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana teknologi dalam aplikasi LC Skin membantu meningkatkan efisiensi dalam mengatur jadwal praktek, atau misalnya kayak ada yang mau praktek nih harus reservasi dulu. Itu gimana? Jadi kalau misalkan di kita kita ngelayanin ada dua. Ngelayanin itu yang pertama customer datang langsung ke tempat klinik kita. Itu biasanya kita layani. Tapi itu agak worry. Ketika bednya penuh, ya dia harus ngantri. Tapi kalau misalkan bednya lagi free, banyak yang kosong, dia bisa masuk. Nah, yang kedua kita pakai teknologi mereka booking via WhatsApp atau via Instagram kita. Jadi mereka akan ngechat, kemudian nanti dari admin kita akan ngasih tahu nih, minta tolong diisi biodatanya dulu, kemudian nanti mereka akan datang disesuaikan dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Itu lebih efektif sih. Dengan seperti itu, si admin kita itu bisa ngatur mau ditaruh di mana, jam berapa. Jadi lebih nggak usah antri juga ya Mas? Benar. Terus ini Mas, kalau di LC Skin kan jual produk skincare itu, nah itu ada website buat katalognya atau? Ada. Itu ada di Instagram. Kita pakainya ada webnya sendiri, lcskin.com. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nyari di lcskin.com itu ada gitu. Tapi kalau misalkan orang yang belum banyak sih sekarang tuh nggak percaya web tuh banyak. Mereka lebih percaya dengan marketplace. Silakan langsung kunjungi Shopee-nya, searching lcskin, nanti cari yang official di situ ada, karena banyak yang nggak official. Kemudian di TikTok-nya juga ada. Jadi gampang kok kalau misalkan mau cari produknya. Kalau yang nggak official tuh distributor atau nggak official tuh sebenarnya karena udah mulai banyak yang tiruan juga. Ada yang niru. Ada yang niru juga. Nah, jadi agak hati-hati. Ketika kalau misalkan mau beli harganya itu jauh daripada LC Skin, worry lah menurut saya. Hati-hati. Jadi kalau misalkan aku saranin cari yang harganya di rentan itu. Kalau rentan itu biasanya itu adalah distributor kita. Nah, ini harapan untuk kedepannya terhadap perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapannya itu kalau misalkan kita itu lebih ke one stop shopping. Jadi kita bikin satu aplikasi, itu misalkan contoh kita ngomongin aplikasi, sekarang kan marketplace sudah tersebar banget ya. Tapi marketplace itu kan ada yang ori, ada yang fake ya. Kita pengen bikin, kalau misalnya di Indonesia itu bisa bikin satu platform sendiri tentang skincare, di mana semuanya itu memang terjamin originalitasnya. Gitu. Jadi customer pun akan masuk ke situ pun juga merasa lebih safe. Kenapa saya merasa lebih safe? Karena ini kan berhubungan sama skincare. Skincare itu dipakai sama ke wajah. Kalau misalkan dia salah-salah, nggak cocok malah berbahaya. Gitu sih. Oke Mas, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terus kalau Masnya mau promosi atau apa boleh? Waduh, kalau mau promosi pantengin aja Instagramnya LC Skin. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak promo di situ. Dan satu hal lagi, beli yang asli, jangan beli yang palsu. Pastikan produk itu udah ber-BPOM. Gitu sih, biar lebih aman. Thank you Mas Indro. Oke, cukup sekian. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.